uh, dan biasanya kadang banyak juga yang diskusi terkait karir apa sih Kak di perpajakan dan sebagainya gitu kan. Terus kalau misal saya sendiri sama perusahaan tuh bayar pajaknya gimana? Terus terkait gimana cara mencatatnya kayak penjualan, terus kalau misalnya ada pembayaran sewa, pendapatan sewa, penerimaan pendapatan jasa, dan pendapatan lainnya, dan pos-pos pajak dan dalam laporan keuangannya itu seperti apa. Terus juga nanti gimana sih Kak bikin penyesuaian fiskal ya atau disebut dengan koreksi fiskal gitu kan. Dan goal dari pembayaran pajak itu apa? Cara garis besar, kita di perpajakan itu akan menghitung implikasi laporan keuangan komersil ya dari perusahaan terhadap penerimaan negara. Mungkin teman-teman di sini sempat yang IPS ya, sempat belajar terkait kebijakan fiskal. Kalau misal kita ngomongin fiskal, berarti kebanyakannya kita akan ngomongin dari segi penerimaan. Walaupun dari segi pengeluaran juga ada fiskal, distribusi anggaran gitu kan. Tetapi kalau misal kita ngomongin fiskal secara lebih luas, itu gimana cara kita menghimpun penerimaan. Nah, makanya di sini kebanyakan kita akan belajar perpajakan. Karena mostly ya 80 berapa persen gitu, sekarang gue kurang tahu, terakhir tuh 84% sumber penerimaan negara itu berasal dari pajak. Sisanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan penerimaan lainnya. Nah, gue selalu bilang ke teman-teman nih, kalau misal teman-teman di sini nggak suka merasa salah jurusan ya, gue selalu bilang, gue nggak terlalu peduli kalian itu jago akuntansi apa enggak, tapi kalian harus lulus. Gue nggak peduli kalian itu suka PPH apa enggak, gitu kan, PPHUP apa enggak, tapi kalian harus lulus. Gue nggak peduli kalian suka SISDUR atau enggak, PPN atau enggak, tapi kalian harus lulus. Kenapa? Karena sebenarnya terkait potensi pekerjaan terkait perpajakan itu sangat luas. Misal teman-teman nggak suka di perhitungan, teman-teman bisa jadi tax lawyer. Misal teman-teman nggak suka banyak ngobrol, teman-teman bisa kerja di konsultan sebagai tax compliance yang kerjaannya itu melakukan pelaporan gitu kan. Kalau misal teman-teman katakanlah, Kak, kayaknya gue nggak terlalu suka pajak-pajak banget, teman-teman masih bisa di bagian tax review ya. Tax review itu nanti teman-teman yang bagian nge-drafting, surat banding, surat keberatan, dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman di sini pertama, misal udah masuk fiskal, cari ini potensi dan gali potensi teman-teman, kira-kira minatnya itu di mana gitu. Sehingga nantinya teman-teman enak nih gitu terkait apa yang ingin dipelajarin. Oke, gue next ya. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu penting, tadi udah sempat gue bahas terkait uh, cara umum, ini juga. Nah, nanti itu kita akan belajar banyak ya di terkait perpajakan. Kemarin Kak Krisna itu ngomongin KUP. KUP itu ibaratnya SOP-nya lah. Simpelnya gini, kalau misal katakanlah kita itu berada di organisasi, entah itu Kostaf, entah itu OSIS, kan selalu ada SOP nih. Gimana SOP cara peminjaman sarana prasarana, gimana SOP pencairan dana. Nah, begitu pula dengan perpajakan. KUP itu adalah SOP gimana cara mengut pajaknya dan sanksinya apabila tidak dibayar. Simpelnya gitu. Sedangkan objek pajaknya itu berasal dari penghasilan, PPN dan PPNBM, PBB, biaya materai, biaya masuk, pajak daerah, retribusi, dan cukai. Nah, sebenarnya terkait retribusi dan pajak daerah ini akan sedikit kita singgung ya, kalau misal kita ngomongin fiskal secara utuh. Kenapa? Karena pajak daerah dan retribusi itu udah wilayah otonom. Walaupun itu sifatnya fiskal, tapi itu nggak masuk karena kebijakan pusat. Gitu. Nah, ini yang paling penting terkait teman-teman. Kadang teman-teman di sini itu uh, masih mencampur adukan nih terkait akuntansi dan juga pajak. Sebenarnya mereka itu adalah adik kakak ya, adik kakak kandung, tapi pasti beda gitu kan terkait sifat dan kepribadiannya. Bahkan anak kembar pun beda. Simpelnya gini teman-teman, akuntansi itu adalah gimana cara bahasa ya, bahasa bisnisnya, gimana cara kita itu untuk bisa uh, membuat laporan untuk pemegang saham, untuk investor gitu kan, untuk otoritas pajak bahwa kegiatan kita selama setahun gitu itu seperti apa gitu. Makanya kita catat penjualannya, kita catat biayanya HPP-nya berapa, terus biaya lain-lainnya berapa sehingga nanti ketemu laba bersih. Dalam akuntansi kita itu tidak dituntut aneh-aneh. Selama itu adalah pemasukan, kita akui pendapatan. Selama itu pengeluaran, kita akui pengeluaran. Sesimpel itu. Dan nanti kita sajikan nih ke investor. Kayak gini loh, Bapak investor.
ke direktur kayak gini loh direktur, ke pemegang saham kayak gini loh, ke otoritas pajak kayak gini loh. Nah, yang menjadi problem adalah ke otoritas pajak. Kenapa? Karena kan otoritas pajak tadi kita ngomongin terkait SOP ya, di KUP dan sebagainya itu diatur bahwa ada yang namanya regulasi atau undang-undang. Nah, di sini undang-undangnya kebetulan di bidang perpajakan. Maka terkait penerimaan tadi, terkait pengeluaran tadi, itu harus disesuaikan. Apakah sesuai, apakah tidak. Kalau misal sesuai, itu harus kita adjust. Kalau misal sesuai ya udah harus kita laporkan. Kalau tidak sesuai harus kita adjust. Contohnya apa? Contohnya misal ada biaya nih gitu kan. Biaya ini tidak berhubungan langsung sama usaha. Contohnya di sini Patricia nih bikin usaha rumah makan. Nah, ada biaya gaji, tapi di bawahnya biaya gaji itu ada biaya renovasi rumah pribadi gitu kan. Menurut akuntansi sah apa enggak itu Kak dibiayakan? Boleh-boleh aja orang usahanya Patricia, untungnya untung Patricia. Tapi kalau misal katakanlah nanti di bidang perpajakan akan kita koreksi gitu. Kenapa? Karena itu tidak berhubungan langsung dengan usaha. Di regulasi perpajakan tuh diatur yang dikenakan pajak itu atas penghasilan dan biaya yang boleh dibiayakan adalah biaya yang terkait dengan usaha 3M kayak gitu. Sehingga di sini akan ada sedikit perbedaan. Nah, di sini nanti teman-teman kalau misal dari segi perpajakan itu teman-teman akan ngomongin terkait beberapa aspek nih, misal teman-teman dari segi pemungut pajak gitu kan, atau dalam kutip otoritas pajak, maka teman-teman akan berpikir terkait tax oriented gitu kan. Kalau misal teman-teman dari segi pembisnis, pasti sebaliknya teman-teman akan berpikir profit oriented, gimana cara kita meningkatkan laba terus-terusan gitu kan. Nah, kalau misal kita ngomongin meningkatkan laba, pilihannya dua, meningkatkan penghasilan atau mengurangi biaya. Nah, biaya itu salah satunya adalah tax kan. Jadi kita itu berupaya untuk memanajemen pajak ini yang nantinya akan kita pelajari nih di tax quiz class gimana caranya tax planning dan sebagainya. Nah, selain itu, selain tadi perhitungan juga terkait gimana caranya untuk melakukan bayaran yang efektif, saat kapan dipotong dan dipungut, dan juga terkait pengendalian bayaran pajak. Nah, ini ada hubungannya dengan kredit pajak nantinya. Nah, tentunya ada beberapa perbedaan kepentingan ya. Kalau misal teman-teman di sini nanti akan eh, ini ya memasuki dunia kerja, pasti teman-teman merasa petugas pajak salah. Kalau misal nanti teman-teman dari otoritas pajak pasti bilang wajib pajak salah gitu. Nah, berhubungan gue bukannya sok tahu karena gue pernah berada di kedua posisi ini ya. Dulu gue pernah di petugas pajak dan sekarang di swasta. Sebenarnya tidak ada yang salah terkait sudut pandang itu, tetapi yang pengen gue lurusin di sini masing-masing memiliki konflik interest yang berbeda. Wajib pajak pengennya gimana kita bebannya berkurang, pemerintah ditugaskan untuk melakukan pungutan pajak. Maka di sini akan terjadi gap memang di sini. Jadi teman-teman di sini nggak usah saling menyalahkan nantinya. Kalau misalnya nanti teman-teman yang ngajar di orang DJP, teman-teman dengerin. Memang orientasinya itu based on peraturan yang saklek nih biasanya. Kalau misal nanti, misal pemeriksaan pajak yang ngajar orang DJP nih gitu. Tapi kalau misal teman-teman nanti diajar sama konsultan, biasanya mereka memanfaatkan celah-celah. Pasti itu. Pasti gimana caranya how to decrease tax burden gitu. Sedangkan kalau petugas pajak ya udah gimana caranya maksimumin nih tax-nya gitu. Tax income. Nah, di sini beberapa yang nantinya teman-teman terminologi digunain ya. Pertama tarif pajak ya. Tarif pajak nanti seberapa pengaruhnya terhadap beban pajak. Terus juga terkait dasar pemajakan, itu dasar pemajakan itu dasar pengenaan pajak atau DPP misalnya ya. Biasanya teman-teman taunya, oh ini dipajakin Kak, oh ini dipajakin Kak. Ketika gue tanya nih, itu dipajakinya atas dasar apa sih gitu. Pasti teman-teman bingung, dari semuanya Kak, belum tentu gitu. Kadang ada yang namanya dasar pengenaan pajak. Bisa berarti dasar pengenaan pajak itu bukan dari bruto, tapi dari neto. Bukan dari neto juga, tapi dari norma perhitungan khusus gitu yang nantinya akan kita pelajarin PPOP. Makanya gue perlu jelasin ini di awal dulu nih biar teman-teman paham dulu nih terkait dasar pengenaannya dulu. Lalu yang ketiga terkait celah-celah yang ada nih. Pasti di dalam suatu peraturan itu nggak akan ada yang sempurna nih. Ibaratnya kenapa disebut loophole? Misal teman-teman itu punya benang, teman-teman lilitin gitu kan, teman-teman ikatin atau kalau nggak kabel deh, kabel charge gitu ya,
Kebetulan di samping gue ada chart. Misal teman-teman lilitin, bikin suatu lilitan pasti ada celah pasti ada celah sekecil mungkin gitu. Entah itu milimeter atau apa, pasti ada celah. Sekuat pemerintah itu membuat suatu peraturan, pasti ada suatu celahnya gitu yang bisa dimanfaatkan. Karena dari setiap kalimat interpretasinya berbeda gitu. Maka di sini teman-teman harus jeli ketika nanti membaca suatu peraturan antar per kata, per kalimat, dan satu kesatuan yang utuh. Itunya pentingnya nanti teman-teman belajar sisdur nih gitu kan. Tapi nggak tahu ya nanti teman-teman disuruh untuk interpretasi undang-undang apa enggak. Yang penting nanti teman-teman pahamin setiap kalimat, setiap kata, dan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya di sini ada tax shelter. Di sini adalah kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan untuk melakukan upaya pengurangan pajak. Salah satunya itu pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP, pasal 16 Undang-Undang KUP terkait pembetulan, terus adanya sunset polisi 2009, sunset polisi 2009, tax amnesty 2016, dan PPS 2021, ya kan, 2020-2021, yang artinya sebenarnya banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengurangan pajak. Dan selanjutnya ada tax events. Tax events itu biasanya berhubungan dengan pajak internasional. Ini hubungannya dengan gimana kita melakukan profit shifting. Mungkin teman-teman langsung kalau misalnya sama Perfaula langsung di awal ditembak BEPS gitu kan. Base Erosion and Profit Shifting. Nah, ini adalah gimana cara kita mengalihkan laba kita ke suatu negara yang pajaknya lebih rendah atau bahkan tidak ada pajaknya sama sekali. Itu disebut dengan tax haven. Lalu yang terakhir di sini adalah istilah compliance cost yang tinggi nih gitu kan. Terkait compliance cost, itu harus kita perhitungkan. Biasanya gini, orang itu meng-hire konsultan harusnya kan biaya konsultannya lebih rendah dari biaya tax-nya kan. Ternyata ketika nanti biayanya itu nggak efisien, maka objektif tadi untuk efisiensi tadi, untuk meningkatkan profit dengan mengefisiensi biaya kan tidak ekuivalen gitu kan dengan tingginya compliance cost. Makanya di sini teman-teman sebelum nanti misal teman-teman bikin consulting, teman-teman harus tahu nih kira-kira misal pitching sama klien cost-nya segini gitu. Kalau misal nggak masuk ya udah kita nggak deal. Kalau misal ternyata pajaknya ini hanya bisa dilakukan dengan cara pengampunan yang nantinya lebih besar, maka kita harus bisa menghemat compliance cost yang tinggi itu. Gitu. Contoh nih, kita ada pemeriksaan dan pajaknya itu 5M. Waduh, ini kalau misal kita nanti melakukan review, kemungkinan pajaknya masih 4M. Ya udah kita ngaku aja deh gitu kan, daripada nanti kita bayar compliance cost lebih tinggi kayak gitu. Itu adalah dasar dari tax planning, apa namanya istilah-istilah yang nantinya akan teman-teman gunain nih di perpajakan. Nah, ini tadi sempat udah gue bahas. Nah, ini yang teman-teman mungkin harus pahami nih terkait piramida ini ya, piramida terkait pengurangan pajak ya. Ada yang pertama tax planning atau tax management, yang kedua tax avoidance, yang ketiga tax evasion. Nah, di sini kita ngomongin tax planning. Tax planning itu gimana cara kita untuk mengikuti ketentuan perpajakan, tetapi di sini kita hanya memanfaatkan celah-celah yang ada aja, tanpa ada yang melanggar peraturan perpajakan. Ibaratnya kita hanya memilih eh, pilihan opsi nih. Misal katakanlah teman-teman itu usaha omsetnya di bawah 4,8 M. Sederhananya ya. Kan ada opsi nih, pertama dikenakan tarif umum dari neto atau tarif khusus dari bruto gitu. Misalnya, atau gua akan share screen deh di sini ya. Ntar gua bikin spreadsheet deh. Ini biar enak teman-teman kalau misal ngebayangin perbandingan tax planning ya. Ini share screen gua masih kelihatan guys? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Misal nih Zalfa ya, Zalfa di sini. Zalfa memiliki usaha peternakan gitu kan. Memiliki rincian penghasilan sebagai berikut. Pendapatan usaha di sini 2,9 M gitu. Terus ini biaya usaha
Di sini 400 juta. PTKP-nya misal katakanlah 54 juta. 54 juta itu berarti TK 0 ya. Nah, secara garis besar kita itu punya dua opsi. Ini yang namanya tax planning nih, tax planning ya. Tax planning itu kita mencari sebenarnya nanti dalam prakteknya banyak opsi ya, tapi di sini gua akan membandingin dua opsi. Tax planning pertama menggunakan tarif umum. Misal menggunakan tarif umum. Maka pajaknya itu kan berarti penghasilan penghasilan neto fiskal itu adalah 2,9 M. Ini 2,9 M. Bentar. 2,9 M, terus ini dikurangin 400 juta, terus dikurangin 54 juta. Penghasilan neto fiskalnya adalah 2.446.000.000 berdasarkan pasal PPh pasal 17 gitu kan. Nanti kita akan hitung berapa pajaknya nih di sini. Pajaknya itu 0 sampai 60 juta itu akan dikenakan 5% nih. Berarti 60 juta kali 5%. Lalu 60 sampai 250 juta. Itu berarti ada 190 kali 15%. Lalu 250 sampai 500 juta. Di sini kali 25%. Lalu sisanya di sini, karena masih ada sisa, berapa sisanya? 244 ini dikurangi dengan 500 juta. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanya ini guys ya. Sejumlah 1,9 ini dikali dengan 30%. Nah, ini maksudnya di rentang 500 juta sampai 5M. Caranya tinggal 2446 ini dikurangi dengan 500 gitu kan. Berarti ada sekitar 1,9 M yang dikalikan dengan 30%. Nah, nanti kita jumlah nih total pajaknya. Nah, kalau misal kita nggak tahu terkait regulasi yang ada, celah-celah yang ada, kita akan membayar pajak sejumlah 677.800. Sedangkan misal kita ya, misal menggunakan bukan tax planning ini ya, ini pilihan satu nih, opsi satu, ini opsi dua. Ini menggunakan fasilitas nih, tarif fasilitas. Nah, kita sekarang lebih spesifik lagi, fasilitasnya apa, itu adalah PPh UMKM. PPh UMKM itu pertama itu PP 34 tahun 2013, Jungto, PP PP 6, PP 34, terus PP 23 2018, Jungto, PP 55 tahun 2022. Nah, ini simple teman-teman. Kalau kita ngomongin PP 55 2022, kita akan memperhitungkan penghasilannya itu, penghasilan brutonya atau pendapatannya itu 2,9 M. Lalu di sini akan ada pengurang, gitu kan. Pengurangnya dari mana, gitu kan. Kita lihat di peraturannya ada ya, biar enak teman-teman. Di sini, jadi itu PPh konsolidasi. Di pasal 7. Di pasal 7 nih. Nah, di pasal 7 di sini ada keterangan wajib pajak orang pribadi. Tadi kan Jalva pribadi ya, yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini reverse-nya adalah ke PP 55 yang PP UMKM yang di bawah 4,8 M. Karena tadi usahanya Jalva itu masih 2,9. Maka kan bisa nih menggunakan UMKM
maka ada bagian dari penghasilan bruto yang tidak dikenai pajak penghasilan atas peredaran bruto sebesar 500 juta. Secara gak langsung, logikanya simpelnya ini PTKP-nya lah gitu. PTKP-nya UMKM itu berapa? Kalau orang pribadi 500 juta. Orang 500 juta. Nah, terus kita lihat ini penghasilan ini tuh. Nah, kita kurangin aja. Nah, secara pengurangan penghasilan itu aja lebih kecil daripada ini. Padahal ini udah nggak ini ya, udah nggak memperhitungkan biaya, tapi udah penghasilan itu kecil. Apalagi nanti dikenakan tarifnya. PPh final tarifnya hanya 0,5% di sini. 0,5%. Sehingga sederhananya ini langsung dikali 0,5% jebret gitu. Maka 12 juta. Coba di sini kalau misal teman-teman belajar perpajakan ya, nanti teman-teman bisa memberikan suggest ke saudara terdekat. Saudara teman-teman itu tax planning ya, tax planning. Teman-teman udah bisa melakukan efisiensi pajak sebesar berapa ini? Di 66.665.800.000 rupiah gitu. Padahal hanya teman-teman belajar satu ilmu aja. Teman-teman langsung bisa melakukan planning gitu. Misalnya yang bilang, "Kak, ini bukannya otomatis ya?" Enggak gitu. Terkait pilihan ini nanti teman-teman centang ketika nanti teman-teman mendaftarkan NPWP atau teman-teman nanti mau lapor pajak, teman-teman ada dua pilihan, menggunakan tarif umum atau UMKM. Kalau nanti ternyata orang-orang bingung gitu kan, dicentang tarif umum, maka nanti perhitungannya seperti ini. Pajaknya besar. Gitu. Walaupun fasilitas UMKM ini ada jangka waktunya ya, teman-teman. Kalau untuk orang pribadi itu 7 tahun, CV, PT perorangan, terus yayasan, firma itu 4 tahun, kalau PT umum 3 tahun. Gitu. Nanti sebenarnya gue jelasin lagi sih di PPOP, cuma secara fundamental perlu gue bahas dulu nih, terkait tax planning. Oke, nggak ada pertanyaannya? Gue lanjut lagi. Tax planning itu seperti itu. Jadi kita memanfaatkan pilihan opsi yang ada. Terus yang kedua ada tax avoidance. Tax avoidance ini adalah suatu tindakan agresif ya untuk menghindari pajak dengan memutarbalikkan kalimat yang ada di peraturannya atau ibaratnya kita masih nggak melanggar nih, tapi itu kita kayak menyentil nih, misal katakanlah di kalimatnya itu dan atau gitu kan, atau misal katakanlah di kalimatnya itu kurang jelas, maka kita masih bisa memanfaatkan fasilitas apa namanya peraturan yang ada gitu. Nah, ini biasanya kalau misal ngomongin pajak-pajak yang sifatnya itu luas nih. Simpelnya gini ya, sekarang kalau misal di dalam dunia lapangan, ini mungkin agak berat. Nah, mungkin teman-teman nggak perlu cerna lebih dalam, tapi gue akan coba pakai bahasa yang sederhana. Simpelnya gini, dalam PP 51 2009 terkait usaha jasa konstruksi, yang disebutkan sebagai usaha jasa konstruksi adalah terkait pelaksanaan perencanaan, ya, pelaksanaan perencanaan terkait konstruksi, plan apa namanya, engineering procurement construction, berarti terkait penyediaan, eh, perencanaan dan juga pelakukan konstruksi gitu kan. Itu tidak dijelaskan secara rinci, yang dikenakan itu hanya terkait itu aja. Nah, di dalam prakteknya kadang itu ketika kita membeli barang gitu kan, menjadi dilema nih. Kalau misal gue beli barang ke material itu dikenakan PPh konstruksi apa enggak sih gitu kan. Nah, kalau misal kita ngomongin tax avoidance, kita bisa balik nih gitu kan. Yang dinamain EPC, Engineering Procurement Contract, itu adalah satu kesatuan, teman-teman. Yang artinya dari perencanaan dan sebagainya. Ketika kita hanya beli putus, kita beli doang gitu kan, maka seharusnya kita nggak dikenakan usaha jasa konstruksi gitu. Walaupun di level yang lebih tinggi, di level perpajakan internasional, biasanya itu nanti akan menjadi sengketa tuh. Kantor pajak maunya, lu beli nih, lu beli supply nih barang gitu kan, terkait barang konstruksi lu nih, harus dipotong dong PPh konstruksi, tapi terus kita nge-defend nih, oh kagak, gue belinya beli sendiri kok, gue nggak melakukan satu kesatuan jasa konstruksi gitu kan. Di dalam peraturannya kan EPC itu Engineering Procurement Construction gitu kan, yang artinya ketika kita tidak melakukan satu kesatuan, maka misal kita membeli doang, maka harusnya nggak dikenain gitu. Nah, itu di pengadilan sering menang, itu namanya tax avoidance. Gimana caranya kita melakukan penghindaran pajak dengan melihat detail-detail atau loophole tadi secara agresif nih gitu. Makanya tax avoidance itu biasanya jatuhnya nanti di ranah sengketa kita menangnya. Kalau tax planning kita menghindari dari segi compliance sudah.
segi compliance kita udah aman nih karena di awal kita ini legal gitu. Kalau tax avoidance masih di ranah abu-abu nih gitu. Nah, sekarang ini yang teman-teman kita paling hindarin adalah tax evasion. Tax evasion itu simpelnya acuh tak acuh dengan peraturan lah gitu. Jadi peraturan ada teman-teman ya nggak peduli lah gue yang penting ya udah akuntansi gue bener gue sikat deh gitu gue laporin. Padahal kan tadi gue bilang ya di awal bahwa fundamentalnya itu ada di perpajakannya gitu, bukan di ya akuntansi adalah hulunya lah gitu. Tapi hilirnya itu di perpajakan. Jadi jangan cuma ngelempar laporan akuntansi untuk tujuan perpajakan gitu. Jadi teman-teman harus mengetahui peraturan. Mungkin teman-teman udah dikasih tahu ya sama Prof. Paula bahwa di dalam hukum Indonesia itu setiap orang seakan-akan dianggap tahu hukum gitu. Jadi kalau misal lu salah, lu hanya dapat terkait kealfaan itu sekali aja di pasal 36 Undang-Undang KUP. Mungkin Kak Krisna udah jelasin atau kemarin atau belum ya. Itu hanya sekali, kalau misal udah kedua maka tidak akan ada dianggap sebagai kealfaan atau ketidaksengajaan. Nah, ini teman-teman harus hindari tax evasion. Jadi teman-teman, seenggaknya teman-teman tanya lah nanti kalau misal bingung terkait peraturan perpajakan ke rekan, ke dosen, atau mungkin misal teman-teman punya rekan konsultan, boleh ditanyain. Ini nggak perlu gue jelasin, terlalu bertele-tele. Nah, ini adalah triks untuk memahami perpajakan yang gue selalu bilang ke teman-teman. Pertama di sini pahami istilah dulu terkait subjek pajak dan objek pajak. Nanti kalau misal kita ngomongin PPh udah masuk ke materi, teman-teman pahami dulu apa itu subjeknya dan apa itu objeknya. Subjeknya apakah orang itu harus terutang pajak atau menjadi subjek pajak hukum di Indonesia atau tidak gitu kan. Nanti kalau misal kita udah melihat ini bukan subjek, maka ya udah kita nggak usah lihat lagi objeknya, walaupun dia nerima objek, dia bukan subjek kita kok gitu. Ya udah kita nggak berhak untuk mengenakan perpajakan. Contohnya wajib pajak luar negeri yang ada di Indonesia. Kita lihat nih dia jangka waktunya udah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum ya bukan subjek kita, ngapain kita kenain pajak? Nggak boleh, dia jurisdiksinya negara lain. Setelah kita tentuin subjek, misal katakanlah subjek nih, Jalfa nih. Jalfa ternyata umurnya masih di bawah umur nih, belum punya NPP. Nah, maka subjeknya dialihkan ke orang tuanya nih. Nah, setelah kita tahu nih orang tuanya subjek pajak, kita baru melihat nih objek pajaknya nih. Ternyata objek pajaknya adalah hibah atau warisan dari sedarah lurus gitu kan. Nah, kita harus lihat nih sesuai peraturan, ternyata itu dikecualikan dari objek pajak. Maka kita nggak usah mikirin gimana cara ngitungnya gitu. Nah, ketika nantinya itu menjadi objek, misal katakanlah ayahnya Jalfa tadi menerimanya bukan hibah atau warisan nih. Tadi hibah atau warisan kan dikecualikan atau non objek. Misal katakanlah ayahnya Jalfa itu menerima hadiah undian berhadiah gitu. Nanti kita cari nih undian berhadiah kena pajak apa enggak? Ternyata objek pajak. Nah, yang kedua, gimana cara kita memahami perhitungannya, cara bayarnya, dan pelaporannya. Nah, kita baru tahu nih cara hitungnya gimana. Oh, ternyata pajaknya undian berhadiah final loh, Kak, gitu kan. Berapa persen? Oh, 25% gitu kan. Cara bayarnya gimana? Oh, cara bayarnya itu kita store sendiri atau dipotong oleh pihak pemberi hadiah. Dalam hal pihak pemberi hadiah nggak motong gimana? Kita store sendiri nih. Paling lambat kapan? Tanggal 15 bulan berikutnya. Gitu. Lapornya gimana? Nah, kita ngomongin terkait hal administratif nih. Gitu. Setelah itu kita bisa baru ke gimana cara mekanisme pembayaran pajaknya yang tadi itu bikin billingnya, bikin pembayarannya, nanti cara bayarnya gimana. Ini sekedar informasi intermezzo bahwa kalau misalnya teman-teman bilang bayar pajak itu di kantor pajak itu salah. Bayar pajak itu langsung ke negara, ke kas negara, ke modul penerimaan negara, jadi nggak ada yang store ke kantor pajak. Kalau misalnya yang bilang mau orang korupsi duit pajak itu bisa dibilang nggak benar, gitu kan. Nah, kalau misal teman-teman pengen klarifikasi, Kak, orang-orang yang korupsi itu gimana sih caranya? Itu sebenarnya gini, teman-teman. Itu sebelum pembayaran pajak. Jadi negosiasi. Misal katakanlah sini ada fakih nih, gitu kan. Misal katakanlah fakih ini wajib pajak. Kena periksa nih, pajaknya 5M, gitu. Terus tiba-tiba fakih, wah gua nggak ada duit nih, gua adanya 3M. Yaudah deh, gua nih sama petugas. Petugas,
bisa nggak pajak gua nanti kecilin aja di surat ketetapan pajaknya. Jadi berapa bos? 2,5 deh. Nanti yang 500 juta gua kasih ke lu. Nah kayak gitu. Korupsi-korupsi yang terjadi di ruang lingkup perpajakan. Bukan ketika lu bayar pajak, duitnya dikorupsi gitu. Duitnya nggak dimasukin ke negara tapi buat foya-foya. Nah itu kadang yang sulit dicerna lah sama orang-orang di Indonesia. Jadi ketika ada orang yang foya-foya oknumnya itu petugas dari pajak atau bea cukai, ngiranya duit yang kita bayarin digunain untuk mereka gitu, untuk kekayaan mereka, padahal mereka kaya itu dari permainan tadi, permainan dengan wajib pajak atau wajib bea cukainya ya. Yang terakhir, kita pahami peraturan perpajakannya. Ketika kita hitung, terus ternyata kita masih menemukan suatu permasalahan kayak tadi ya, waduh, Fakih tadi kena 5M nih gitu kan. Tapi dia punyanya 3M. Ya udah deh, kita coba konsultasi sama konsultan pajak deh gitu kan. Kita pahami peraturannya, kesalahannya di mana, ada yang bisa dipertanyain apa enggak gitu kan. Ketika kita ngobrol-ngobrol-ngobrol sama konsultan, ternyata, oh ini bisa Pak Fakih gitu kan. Ini masih ranahnya abu-abu, tapi kantor pajak nariknya ini sebagai eh, kurang bayar gitu kan, pajaknya semakin tinggi, kita bisa nih coba sengketakan gitu kan, keberatan atau banding gitu, sehingga nanti pajak itu bisa efisien yang dibayarkan oleh Pak Fakih tadi. Oke, mungkin sekilas ya intermezzo terkait eh, perkenalan pajaknya. Mungkin gue akan coba ke materi di sini. Hmm, kalau boleh tahu nih sampai jam berapa ya, Jalfa ya, agendanya? Sampai jam 12, Kak. Oke, sampai jam 12 ya, sih aman. Nah, teman-teman kalau misal belum ikut brevet, di sini teman-teman tenang aja karena materi kita itu kurang lebih ya materi brevet lah. Kurang lebihnya jadi teman-teman dapat privilege. Nanti kalau misal ikut brevet, seenggaknya udah dapat sneak peek lah dari mungkin dari gua atau Kak Krisna ya. PPOP, mungkin secara garis besar teman-teman udah pelajarin di kelas, tapi di sini kita lebih ke diskusi aja ya. Mungkin dari beberapa slide yang ada mungkin ada peraturan belum update, maka nanti kalau misal ada yang berbeda boleh di chat, Kak ini kayaknya udah berubah deh Kak, atau Kak gue mau diskusi sesuatu silahkan. Karena tujuannya teks quiz kelas itu bukan teman-teman belajar ulang ya, tapi teman-teman menambah pengetahuan atau menggali pengetahuan teman-teman secara fundamental baik secara teknis. Karena kalau misalnya mengulang aja di kelas juga udah mengulang teman-teman lihat recording. Tapi teman-teman tanyain nih yang di kelas teman-teman masih bingung gitu kan. Maka di sini gue akan benerin secara fundamental. Misal teman-teman nanti ada mau diskusi silakan. Tadi udah sempat gue mention subjek pajak dan objek pajak gitu kan. Subjek pajak itu apa dan objek pajak itu apa? Ya secara garis besar kalimat bayinya gini deh. Subjek pajak itu setiap individu yang nantinya akan dikenakan pajak gitu kan. Memenuhi kriteria apa enggak, qualified apa enggak nih si orang dikenakan pajak. Nah, individu ini bukan cuma orang aja, tapi juga bisa entitas pajak, entitas badan gitu. Jadi simpelnya adalah suatu entitas ini bisa dikenakan pajak apa enggak, subjek gitu kan, subjek pajak. Entitas bisa orang pribadi, bisa badan. Objek pajak sederhananya itu adalah penerimaan tadi itu bisa dikenakan pajak apa enggak sih? Kalau subjek tadi orangnya atau badannya bisa dikenakan apa enggak? Kalau objek bentuk barangnya atau uangnya, penerimaannya itu bisa dikenakan pajak apa enggak? Tuh. Ini tadi udah. Nah, kita di sini akan mencoba menggali lebih detail. Tadi kenali subjeknya dulu. Subjek pajak itu ada dua, dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri tentunya adalah ya kita nanti akan lebih dalam di slide berikutnya mempelajari, tapi teman-teman seharusnya udah tahu ya, tiap warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia dan memenuhi syarat ditentukan sebagai spesifik pajak dalam negeri. Luar negeri adalah orang WNA yang memenuhi syarat dikenakannya pajak di Indonesia. Tuh, simpelnya. Untuk transaksinya banyak, bisa penjualan, pembelian, sewa, pemanfaatan jasa, pendapatan jasa, penggunaan harta tidak berwujud, gitu kan. Contohnya apa sih Kak penggunaan harta tidak berwujud, gitu kan. Contohnya adalah royalti, hak merek, haki, gitu kan. Dividen dan sebagainya. Selanjutnya adalah setelah kita tahu subjeknya, kita tahu transaksinya, lalu menghasilkan objek apa nih? Penjualan berarti pembayaran sewa, gitu kan. Pembelian berarti ada penjualan barang. Sewa berarti ada penerimaan sewa. Nah nanti kita klarifikasi nih dari transaksi itu apakah terutang pajak apa enggak?
Nah, ini adalah satu siklus. Kalau misal dari subjek tadi di sini ternyata udah tidak memenuhi syarat, maka kita nggak usah lihat transaksinya. Ketika dari subjek ternyata, oh ternyata subjek pajak nih, kita lihat transaksinya. Ternyata walaupun subjek pajak, ternyata transaksinya itu hanya ngobrolin doang, ngobrolin kontrak, nggak ada duit gitu kan. Kayak omong-omong doang gitu kan. Makanya di sini kita nggak usah lihat ke objeknya. Ternyata kalau misal transaksinya itu ada gitu kan, pajak itu kan based on kesepakatan seperti transaksi. Maka objeknya nanti akan muncul. Nah, objeknya itu nanti kita klarifikasi apakah objek pajak atau bukan objek pajak, kayak gitu. Nah, ini kita mulai ke sedikit lebih dalam masuk lagi, ngulas lagi untuk subjek pajak orang pribadi. Di sini dalam negeri dibagi menjadi 3, orang pribadi, badan, dan warisan belum terbagi. Ini teman-teman tolong difokuskan ke warisan belum terbagi. Orang pribadi dan badan gue yakin di kuliah udah dibahas. Tapi untuk warisan belum terbagi, di sini teman-teman harus detail, harus jeli. Warisan belum terbagi itu timbul apabila suatu entitas orang pribadi meninggal dunia gitu kan dan memiliki warisan. Nah, warisannya itu bisa berupa usaha yang berjalan atau passive income yang berjalan. Hanya 2 itu gitu kan. Kalau misal warisannya itu adalah usaha yang berjalan, maka nanti itu dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan mendaftarkan NPWP baru atas warisan belum terbagi. Kalau ternyata belum mendaftarkan, maka pakai NPWP mana, Kak? Gitu kan. Pakai NPWP orang yang meninggal. Nah, kalau NPWP orang meninggal udah dihapus gimana, Kak? Bikin NPWP baru, warisan belum terbagi. Jadi pilihannya 2. Orang meninggal, punya usaha yang berjalan, punya passive income yang berjalan, maka kita harus lihat. Kalau NPWP-nya masih ada, tahun pertama kita lapor pakai NPWP yang bersangkutan. Kan tahun berikutnya pasti dihapus tuh, karena udah meninggal tuh, udah wafat kan. Maka di tahun berikutnya, kita harus mendaftarkan NPWP baru atas nama warisan belum terbagi. Dan satu hal yang teman-teman perlu pahami, nanti teman-teman pasti akan keluar nih di kuis ya, kalau misal teman-teman PPOP atau di ujian, PPA warisan belum terbagi itu tidak mendapatkan PTKP. Berbeda dengan orang pribadi. Warisan belum terbagi yaitu ya udah penghasilannya berapa, kurangi biaya, nggak ada PTKP. Kalau pasif income yang mana nggak perlu ada biaya, kalau usaha kan ada biaya nih gitu kan. Kalau pasif income misal katakanlah dia tanah yang disewakan, royalti, hak merek, dividen gitu kan, itu kan nggak ada pengurangnya, ya udah itu langsung tanpa dikurangi PTKP. Untuk subjek pajak luar negeri itu bisa BUT atau bukan BUT. Nah, nanti ini kita lebih dalami di pajak internasional ya. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, gue nggak akan campur adukan. Mungkin sekedar informasi aja. Nah, warisan belum berbagi itu dianggap sebagai SPDN, mengikuti status pewarisnya. Jadi nanti misal pewarisnya itu bapaknya, maka kita harus melihat siapa ahli warisnya nih. Misal ahli warisnya ibunya, yaudah ibunya melakukan keujian perpajakan. Nanti misal ini warisan sudah terbagi, gitu kan. Misal katakanlah kak warisan belum terbagi itu nanti akan hilang kapan sih? Ketika warisan itu diputuskan hak miliknya. Contoh usahanya ini dialihkan ke siapa secara hukum. Apabila nanti izin usahanya udah dialihkan ke anaknya, maka warisan yang tidak terbagi ini udah dianggap hilang, selesai. Atau misal punya NPP tadi udah bikin NPP baru dihapus lagi gitu kan. Warisan belum terbaginya udah dibagikan. Yang kedua, apabila dividen tanah dan aset tidak berwujud lainnya itu alih fungsikan atau dialihkan. Jadi di peralihan. Jadi kalau misalnya katakanlah namanya udah dialihkan ke anaknya atau ke istrinya, maka warisan ini sudah terbagi dianggapnya. Oke, itu secara kalimat sederhananya lah. Misal teman-teman mau baca dari penjelasan slide juga silahkan. Nah, di sini terkait subjek pajak dalam negeri, itu ada beberapa pengecualian nih yang tidak akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri atau dianggapnya adalah subjek pajak luar negeri gitu kan. Subjek pajak luar negeri itu meliputi definisinya orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tentunya ya. You don't say lah kak gitu kan. Orang nggak di Indonesia gitu kan. Belum tentu tapi teman-teman. Contohnya misal katakanlah si Fakih nih kan LPDP.
si Fakih kena LPDP di luar negeri, maka si Fakih kan nggak di Indonesia nih, tapi si Fakih merupakan warga negara Indonesia gitu kan. Belum tentu dia itu subjek pajak luar negeri juga gitu. Maka di sini harus satu kesatuan kalimat yang utuh nih. Yang kedua, orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, Yudan silakan gitu. Ya udah, ini sesuai dengan kalimat peraturan, gua next. Untuk BUT sendiri secara garis besar sebenarnya kita bisa ini ya, ngobrolin BUT itu bisa 1 semester lah kalau di PI ya. Karena nggak sesimpel ini sebenarnya. Tapi ini coba kita simplifikasi lah. BUT itu dapat timbul pertama itu BUT itu dapat timbul berupa 3 hal ya. Yang pertama ada bentuk fisik, yang kedua karena aktivitas, yang ketiga adalah karena passive income, gitu kan. Oke, kita ngomongin yang dua dulu deh. Yang dua itu karena tadi bentuk fisik dan juga karena aktivitas. Bentuk fisik itu apa, Kak? Karena dia punya kantor di Indonesia, punya gedung, punya pabrik, punya bengkel, punya gudang, punya ruang untuk promosi, pertambangan dan galian sumber alam, wilayah kerja pertambangan migas, perikanan, proyek konstruksi. Nah, yang ini sampai ini saya proyek konstruksi ini adalah terkait yang bentuk fisik tadi, BUT yang timbul karena adanya physical presence. Nah, selanjutnya BUT yang timbul karena adanya significant economic presence itu adalah karena suatu aktivitas yang sangat signifikan, yaitu pemberian jasa nih, gitu kan. Dia nggak punya gedung, nggak punya ruang, nggak punya gudang, nggak punya pabrik, tapi dia datang ke Indonesia memberikan jasa yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Maka di situ akan dianggap timbul BUT, gitu kan. Nah, ini sebenarnya untuk jangka waktunya disesuaikan sama P3B ya, disclaimer aja, tapi kita simpelnya udah kita ngikutin peraturan Indonesia dulu deh, kalau misalnya nggak ada P3B gimana. P3B itu mengatur jangka waktunya ini. Jadi nanti beda-beda. Bisa jadi jangka waktunya negara lain itu boleh 60 hari, boleh 90 hari, boleh 120 hari gitu kan. Kalau berdasarkan peraturan domestik, misal katakan Indonesia sama Mauritius nih nggak punya P3B, maka nanti ketika ada orang dari Mauritius datang ke Indonesia lebih dari 60 hari gitu kan, terus dia melakukan suatu aktivitas signifikan, biasanya itu dilakukan, maka dia dianggap sebagai BUT atau subjek pajak di Indonesia gitu. Yang kedua adalah orang atau badan bertindak selaku agen. Berarti di sini adalah agen yang tidak bebas. Itu maksudnya apa, Kak? Simpelnya gini, misal katakanlah ada Hyundai di Korea. Hyundai di Korea itu mempekerjakan eh, Colin gitu kan. Colin bekerja di Hyundai Korea. Colin dipekerjakan di Indonesia gitu kan. Di Indonesia dia dapat klien, dapat penjual, dapat bayar gitu kan. Nanti duit dari bayar yang diterima dari Indonesia itu akan dikenakan pajak Indonesia karena udah dianggap timbul BUT di Indonesia karena hadirnya Colin tadi. Jadi ini untuk menutup loophole lah. Jadi kalau misal ini tidak ditutup, maka perusahaan-perusahaan besar di luar negeri mereka nggak akan mau bikin anak di Indonesia, tapi mereka hanya coba mempekerjakan agen-agen saja gitu kan. Nantinya nggak akan ada investasi yang jalan secara makro. Maka sama pemerintah ditutup. Lu nggak bisa kayak gitu. Jadi lu kayak gitu juga tetap bayar pajak. Maka pilihannya nanti nggak akan pakai keagenan. Maka bahkan investasi di Indonesia dalam bentuk fisik gitu. Nah, selanjutnya di sini hampir sama terkait dengan pegawai. Nah, ini kita skip aja komputer agen elektronik ini secara teknologi. Nah, lalu sekarang ini sebagai ini ya, sebagai gambaran, misal ada Didier Drogba ya. Ini adalah kakaknya Mamang Jackson. Nah, di sini dia memiliki kios Drogbaholic nih di Taman Puring di Indonesia. Yang pertama nih. Maka penghasilan dari kios tadi itu dikenakan sebagai subjek di Indonesia. Kenapa nih? Karena tadi kios Drogbaholic ini itu adalah kios yang didirikan di Indonesia. Seperti halnya tadi keterangan ini, tempat kedudukan manajemen, bahkan kios itu sudah bisa dibilang sebagai tempat ya, ruang untuk promosi penjualan, gudang, bengkel, lah salah satunya deh. Intinya udah masuk lah, udah ada bentuk fisiknya gitu kan. Maka penghasilannya itu akan dikenakan pajak nih gitu kan. Nih, memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui BUT. Simpelnya misal katakanlah BUT ini mendapatkan penghasilan Indonesia, maka dia akan dikenakan pajak. Nah, lalu akan timbul nih pertanyaan, Kak, misal katakanlah si Drogba ini punya
kios di Indonesia, tapi itu hanya sebagai ini Kak, sebagai kedok aja Kak. Setiap ada orang yang datang selalu dibilang sama Drogba, bro, jangan beli di sini bro gitu kan. Nanti gue punya kios langsung yang dari luar negeri nih, dari Mate Gading gitu kan. Biar gak dikenain pajak bro gitu kan. Jadi nanti langsung aja gue langsung kirim aja ke lu gitu kan. Pakai inilah, pakai DHL gitu. Oh gitu ya bro ya. Iya iya ya gitu kan. Alhasil dilakukanlah sama Drogba. Ternyata itu masih dikenakan pajak teman-teman. Jadi misal penghasilan Drogba itu kan selama itu dari Indonesia, walaupun tidak melalui BUT tadi, maka di sini tetap menjadi objek kecuali barangnya itu beda. Di sini misal katakanlah si Drogba di sini melakukan coaching klinik ya, coaching klinik kan yaitu ini ya di luar apa namanya jual beli ya. Coaching klinik itu berupa jasa. Kalau misal kita ngomongin berupa jasa, maka di sini kita akan ngomongin terkait aktivitas tadi dilakukan lebih dari 60 hari apa enggak. Kalau misal lebih, maka dianggap kena. Kalau tidak, nggak kena. Berbeda dengan barang nih. Kalau barang, kalau misal ada fisiknya, entah itu misal ada fisik ya, entah itu dibelinya dari kantor fisiknya atau dari pusatnya Drogba di Pantai Gading, maka dikenakan semuanya. Karena dianggapnya kalau misal dia punya kantor fisik di Indonesia, seluruh transaksi di seluruh Indonesia itu menggunakan kantor fisik tadi. Jadi nggak boleh hanya sekedar kantor doang yang hanya sebagai abal-abal. Jadi kalau misalnya ada transaksi nanti dari Pantai Gading dan nggak kenakan pajak nggak bisa, tetap ditarik sebagai laba BUT. Kalau misal teman-teman pengen lihat di sini kita akan coba lihat ke peraturannya teman-teman ya, biar lebih clear. Peraturannya itu secara jelas mengungkapkan seperti ini. Kalau kalimat peraturannya. Tadi kalimat sederhananya ya. Karena siapa tahu yang gue sederhanakan ternyata tidak sederhana, malah sederhanaan kalimat peraturan. Maka di sini gue akan coba kasih tahu kalimat peraturannya. Nah ini, objek pajaknya adalah penghasilan kantor pusat ya. Berarti kantor pusat tuh misal Drogba tadi punya kantor pusat di Pantai Gading, atas penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang artinya ketika dia punya kantor pusat di Pantai Gading, Drogba tadi, terus dia punya kantor cabang di Indonesia, di Taman Puri tadi, di Taman Puring, ketika nanti ada penjualan langsung dari kantor pusat oleh warga WNI, maka itu dianggap sebagai laba BUT atau laba kantor cabang tadi. Biar fair dong, kalau misal kayak gitu bisa jadi dia cuma bikin perwakilan aja, transaksinya tetap sama luar negeri biar gak kedetek gitu. Itu adalah kalimat peraturannya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kita udah ngomongin terkait teknis lagi, teman-teman udah paham di sini. SPDN itu bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia, punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, atau warisan belum terbagi, gitu kan, yang sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. SPLN tentunya tadi udah sempat gue bahas, tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia, menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, sekarang gue akan tanya nih, kalau misal kita melewati beda tahun, maka dia akan dianggap sebagai WP SPDN ya, atau WPDN itu di tahun ke yang keberapa. Misal katakanlah gue tinggal di Indonesia itu Agustus, tapi gue tinggalnya, misal katakanlah gue itu orang Jepang nih gitu kan, gue orang Jepang kan, Okazaki gitu kan. Orang Jepang tinggal di Indonesia selama 200 hari, tapi gue baru di Indonesia tuh di bulan Agustus. Maka cara ngebandinginya, teman-teman bikin suatu bagan nih, bagan panjang, lebih gede mana sih, lebih banyak kan di tahun yang mana sih dia tinggal di Indonesia. Simpelnya gini, kayak gue ngejelasin di DDA itu, misal kita nih ada bulan panjang nih, panjang di sini misal di Agustus nih, Agustus gitu, Agustus. Ini sampai Desember gitu kan. Ini Desember, ini Januari. Nah, kalau misalnya kita 200 hari kan pasti ngerabas tahun ya.
Nanti kita akan lihat nih proporsi ini gitu kan. Katakanlah jangan 200 deh. Biar enak itu 210. 210 itu dibagi 3 7 bulan ya. Berarti Agustus, September, Oktober, November gitu kan. Nah, ini Agustus, September, Oktober, November. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. 7 bulan. Nah, nanti di bulan Februari dia baru mendaftarkan diri nih sebagai NPP. Lalu ditanya sama kantor pajak, lu di Indonesia dari kapan bro gitu kan? Dari Agustus gitu. Maka kantor pajak simpelnya gini, ya udah deh, karena lu sebagai wajib pajak dalam negeri lebih dari 183 hari gitu kan, dan lu nggak lapor dari awal. Kalau misal lapor dari awal kan berkeinginan tinggal di Indonesia, ya udah langsung dikenakan sebagai subjek pajak kan. Tapi kalau misalnya seperti ini, dia akan ditarik nih. Ini misal tahun 2000, ini 2022, ini 2023 gitu kan. Maka dia harus laporan pajak di tahun 2022 karena lebih banyak di tahun 2022 itu bulannya. Kalau misal dia baru terdaftar di Desember gitu kan, maka dia laporannya di tahun pajak 2023. Lebih gedean yang mana nih tahun pajaknya gitu. Nanti teman-teman kalau misal tanya Mbak Neni, misal ada teman-teman ini tahun pajaknya tahun pajak berapa ya gitu. Sebenarnya ini sini lebih relevan sama kalau misal pembukuannya tidak di tengah tahun, sama lah kurang lebih ya. Ini gue loncat ya, biar nanti teman-teman lebih mudah memahaminya gini deh. Misal dia pembukuannya dari Agustus ke Agustus gitu. Maka Agustus ini dianggap tahun pajak apa sih gitu kan. Agustus ke Desember sampai Januari ke Agustus, April, Mei, Juni, Juli, Agustus lagi gitu kan. Nah, ini lebih banyak mana nih gitu. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini cuma 5. Ini ada 7. Maka ketika dia lapor di bulan setelah Juli ya, nanti lapornya kan maksimal 3 bulan ya setelah bulan Juli. Maka dia lapor di tahun pajak 2023, walaupun sebagian ada di tahun 2022 gitu. Nah, ini mungkin agak bingung ya. Simpelnya gini deh, secara konsep ya, mungkin nanti akan dipraktekkan di kuliah. Misal teman-teman melihat ada pembagian tahun pajak, teman-teman lihat gedean mana. Kalau salah satunya lebih gede, maka itu masuk di tahun pajak 2023. Kalau misal dia lebih kecil, maka masuknya ya udah di tahun pajak berikutnya. Kalau ternyata yang lebih gede di tahun 2022 di sini lebih panjang, maka itu masuk di periode tahun 2022 kayak gitu. Mungkin ini sederhananya kayak gitu sih, teman-teman. Tapi teman-teman kalau misal gue jelas ini semakin bingung ya. Kayaknya teman-teman nanti akan lebih enak kalau misal dapat soal deh gitu. Atau mungkin tanyain lagi di pertemuan berikutnya. Atau mungkin ada yang tanya atau masih bingung, silakan di chat atau di on mic. Nah di sini kapan saat Ted Bestannya saat menjadi subjek pajak itu dimulai pada saat dilahirkan, berada. Nah, ini berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kalau misalnya dia berniat diwujudkan dengan naturalisasi, ya udah, dia akan dianggap sebagai SPDN. Berakhir ketika meninggoy, gitu kan, atau meninggoykan Indonesia untuk selama-lamanya. Misal katalah berpindah warga negara nih, ikut suaminya nih, gitu kan, atau ikut istrinya di luar negeri. Untuk SPLN, di sini dimulai saat BUT itu dimulai ya, menjalankan usaha dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha. Tadi dihitung saat kapan dia menjalankan usaha dan saat dia berhenti melakukan usaha. Untuk bagi non BUT dimulai pada saat menerima atau memperoleh penghasilan dan berakhir saat tidak lagi memperoleh penghasilan. Contohnya misal non BUT itu ya udah warga negara asing, dia dapat duit dari Indonesia nih gitu kan. Maka dipotong PPh 26.
Nah, kapan dia tidak menjadi subjek pajak lagi? Ketika tidak ada transaksi pemotongan 26, ya udah, sesimpel itu. Nah, di sini terkait konsekuensi perpajakannya, SPDN dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia berdasarkan penghasilan itu. Berarti worldwide income, global taxation, dengan memperhitungkan biaya penghasilan itu dan wajib menyampaikan SPT tahunan. Nah, kalau misal SPLN gimana Kak? SPLN itu dikenai berdasarkan bruto ya, mostly berdasarkan bruto dengan tarif yang sepadan nih berdasarkan tax treaty. Tarif normalnya adalah 20% PPh pasal 26. Tapi 20% itu adalah default domestik. Kalau misal adanya tax treaty atau P3B, maka mengikuti ketentuan P3B. Dan dia tidak wajib melaporkan SPT. Kalau ada pertanyaan, misalnya ada pertanyaan nih, Mr. Drogba tadi wajib menyampaikan SPT atau tidak, gitu kan? Jawabannya adalah tidak, gitu. Yang wajib melaporkan SPT adalah misal dikukuhkan menjadi WPDN. Makanya tadi gue kasih ketentuan misal dia di Indonesia lebih dari 183 hari, kapan dia wajib lapor SPT-nya gitu kan. Dan SPT apa yang wajib dia laporkan. Nah, di sini apakah subjek pajak sama dengan wajib pajak? Jawabannya adalah teman-teman bisa coba pahami sendiri. Di gambar ini ada banyak gitu kan. Teman-teman akan melihat mana yang merupakan subjek, mana yang bukan. Simpelnya, subjek pajak itu adalah setiap orang di Indonesia yang secara regulasi bisa dikenakan pajak. Ada kata kuncinya bisa gitu kan. Yang possible dikenakan perpajakan. Tetapi possible itu bukan berarti pasti gitu kan, bukan certain. Yang wajib dikenakan pajak yang certain itu adalah apabila kita memiliki usaha atau pekerjaan bebas atau penerimaan income dari kegiatan pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan yang melebihi PTKP gitu kan. Maka kita wajib membuat NPWP dan dikenakan pajak. Maka subjek pajak sama wajib pajak itu dua hal yang berbeda. Mirip tapi berbeda. Wajib subjek pajak pasti itu wajib pajak. Tapi wajib pajak pasti itu subjek pajak. Tapi subjek pajak belum tentu wajib pajak. Yang disebut subjek pajak itu belum tentu wajib pajak. Tapi kalau misalnya wajib pajak pasti itu subjek pajak. Kayak Steve Jobs ini adalah subjek pajak luar negeri. Ini Gareth Bale. Ini bukannya dia nggak berkarir di Indonesia. Ini subjek pajak di dalam negeri berdasarkan wajib pajak juga. Di sini subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak juga. Yang kedua tanpa mendiskreditkannya karena di gambarannya beliau itu adalah tukang becak, kemungkinan penghasilannya di bawah PTKP, maka dia subjek pajak tapi bukan wajib pajak. Ini kick and dia. Ini kemungkinan subjek pajak dan wajib pajak, harusnya dia orang kaya. Yang kedua di sini ada orang yang sok ganteng nih. Dia harusnya juga ini ya, subjek pajak dan wajib pajak karena dia punya kendaraan mewah nih. Yang bisa jadi dia ini ya, nyewa ya. Gaya doang nih. Nah, mungkin teman-teman kalau misal katakanlah rame di Twitter nih gitu kan. Waduh, gue nggak mau dikenakan pajak nih. Oh, negara zolim, pemerintahan togut gitu kan. Laknatullah gitu. Nah, teman-teman kalau misal pengen nggak dikenakan pajak, teman-teman kerja aja di perwakilan organisasi internasional, misal kerja di IMF, kerja di PBB, United Nation, kerja di tempat-tempat eh, apa namanya perwakilan negara asing lah, konsulat dan sebagainya. Maka itu tidak menjadi subjek pajak dan tidak dikenakan pajak gitu kan. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi apa aja sih yang dikenakan pajak. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperpandukan kepada mereka yang bekerja bertempat tinggal bersama-sama mereka. Misal katakanlah kalian kerja di kedubes Nigeria gitu kan, di Yaman atau di kedubes apa? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, nggak apa-apa, silakan. Nah, di sini eh, tadi sempat gue mention lah secara garis besarnya dan juga pejabat perwakilan organisasi internasional. Oke, kita next. Ini nggak bisa ke next. Sekarang kita ke objek PPH. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 1, itu kan ada kalimat panjang. Sebenarnya garis besar itu ada 5 poin yang bisa kita ambil. Penghasilan itu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
diterima itu cash basis, diperoleh itu accrual. Cash basis itu yaitu pencatatan berdasarkan arus kas. Diperoleh itu berdasarkan pengakuan. Maksudnya gimana Kak? Kalau accrual misal kita menjual barang tapi orang nggak bayar, kita akui sebagai piutang, maka itu udah diketahui penghasilan. Contohnya AP terhadap sales gitu kan. Nah, itu udah dianggap sebagai penghasilan. Baik berdasarkan cash basis gitu kan. Yang ketiga, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yaitu global taxation tadi, entah di dalam atau di luar, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, yang terakhir dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, gue akan lebih fokusin ke nomor 2 nih. Jadi pajak itu tidak hanya berdasarkan arus kas. Kalau kita udah mencatatkan pengakuan pendapatan atau revenue recognition, maka itu wajib untuk dikenakan pajak. Walaupun Kak, kan gue belum punya duitnya, kok dikenakan pajak lah. Kan lu udah mengakui sebagai penghasilan tuh, udah lu akui sebagai AR tuh gitu kan. Sorry, tadi gue ngomongnya apa ya, AR gitu kan. Udah lu akui sebagai receivable nih, harusnya lu dikenakan pajak nih gitu. Lalu yang keempat ini berdasarkan fungsi ini ya, fungsi kekayaan ya. Y sama dengan investasi plus consumption ya. Jadi entah itu untuk investasi atau konsumsi, jadi itu tetap dikenakan pajak. Jadi nggak peduli, misal katakanlah gini ya, simpelnya gini nomor 4 nih, kalau misal bahasa sehari-harinya. Misal katakanlah di sini ada Patricia dia bekerja di PT Telkom gitu kan. Nah, Patricia bilang, PT Telkom gaji gua kan 10 juta. Gimana kalau kita nego nih, gaji gua 6 juta aja deh. Yang 4 juta beliin gua barang nih untuk konsumsi gua. Beli apa Patricia? Di Telkom beliin pulsa kek, beliin apa kek, ya udah deh gitu kan. Gua beliin lu pulsa nih gitu kan. Atau lu gua beliin barang-barang sehari-hari. Kan itu untuk tujuan konsumsi ya. Selama itu dia itu merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi Patricia, maka itu dikenakan pajak. Jadi nggak melulu based on cash basis atau berdasarkan cash aja. Tapi itu tetap dikenakan cash basis. Apalagi sekarang diperkuat atau dipertebal dengan adanya peraturan terkait natura atau kenikmatan gitu kan. Kita next. Ini nggak bisa di next. Why? Ini udah tadi. Nah, terkait penghasilan tadi itu ada namanya pengelompokan jenis penghasilan. Ada yang active income, ada yang passive income. Active income itu apa sih? Yaitu penghasilan yang diterima karena adanya jerih payah atau karena adanya effort dari penerima tadi. Yang pertama karena adanya penghasilan dari pekerjaan, berarti dia bekerja nih, gitu kan, berupa gaji, honor, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, dan pengacara. Yang kedua penghasilan dari usaha. Usaha kan walaupun jualan tetap kita effort kan. Kita beli barang, kita kelola walaupun kita pemiliknya doang, seenggaknya kita effort nih. Kita mempekerjakan orang gitu kan. Yaitu kita dagang, industri, jasa, peternakan, pertanian, perikanan dan selainnya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu karena adanya penghasilan lain-lain, pembebasan utang, keuntungan serius dan hadiah gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin terkait pembebasan utang, itu apakah ada effort? Ada. Ada suatu eh, effort yaitu kita ngutang dan kita dibebaskan. Ketika pembebasan utang, kita kan harus mengakui bahwa kita nggak bisa membayar nih, gitu kan. Maka kita di situ ada suatu aktif nih, kegiatan aktif. Keuntungan selisih kurs juga nih, karena kita melakukan jual beli valuta asing gitu kan. Selisih kurs walaupun sifatnya itu adalah non gaji, tapi itu adalah aktif income dan juga hadiah. Hadiah itu ada karena subjeknya kan. Karena subjeknya kita melakukan suatu hal yang sifatnya komersil maupun non komersil, entah kita baik sama orang, entah kita mengikuti perlombaan, maka itu sifatnya tetap aktif gitu kan. Entah orang kasihan kan karena kita gerak melas aja ya gitu. Kak, nggak juga Kak. Ada tuh orang di jalan diem-diem gitu kan, tiba-tiba dikasih hadiah gitu kan. Ya bener sih gitu. Tapi kan karena dia di jalan juga kan dikenakan apa namanya uh, dikasih hadiahnya gitu. Karena suatu kegiatannya aktif, karena suatu pergerakan. Selanjutnya yang kedua karena pasif income. Pasif income itu yang tidak bergerak nih. Nah ini udah fix nih nggak bergerak nih.
kita nanam duit, nanti kita dapat bunga. Kita nanam saham, kita punya barang, kita punya rumah, kita dapat keuntungan sewa. Atau kita punya barang yang dijual, kita dapat keuntungan penjualan harta. Nah, ini masuknya passive income. Karena suatu kenaikan nilai yang mana itu bukan karena upaya kita. Gitu. Kita meninggal pun lah katakanlah ya, itu tetap dapat lah penghasilan itu. Selanjutnya di sini terkait teknis penggantian atau imbal asing gitu kan. Uang itu apa namanya? Uh, sorry guys, tadi gua kelempar ya. Iya, Kak. Tadi Ini sampai mana ya? Gue lupa tadi. sampai imbalan. Imbalan. Oh ya, gue ulang deh. Imbalan udah kelihatan saya screen gue? Udah, Kak. Udah ya. Terkait imbalan di sini teman-teman, di pajak di sini yang menarik ada gratifikasi, entah itu dia bersih atau kotor, selama menambah kemampuan ekonomis, maka dikenakan pajak. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, judi dikenakan pajak apa enggak? Dikenakan. Jual beli narkoba dikenakan pajak apa enggak? Dikenakan. Maka di sini kita nggak melihat sumbernya bersih atau kotor, yang penting menambah kemampuan dikenakan. Oke, kita next. Nah, ini yang dimaksud dengan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Simpelnya kalau misalnya lu punya harta atau aset, terus tiba-tiba pindah aja kepemilikannya, entah itu karena eh, penggantian saham, misal katakanlah inbreng itu penjualan saham dengan barang, misal katakanlah gue nggak punya duit nih, gue mau beli saham lu nih, gitu kan. Ya udah deh, kita tukar nih, gitu kan. Itu termasuk pengalihan. Yang kedua, eh, keuntungan karena pengalihan harta, berarti ini dibalik ya, dari perusahaan yang memberikan harta kepada pemegang saham, terus keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran. Jadi misal katakanlah gue sama Jalva mau bikin usaha, terus tiba-tiba kita nyetorin modal bareng-bareng, ternyata modal yang gue setorin lebih gede nih, berdasarkan nilai pasarnya, maka sebagian itu dianggap keuntungan. Terus juga ada terkait hibah dan sebagainya, ini nggak terlalu necessary lah, bisa gue skip. Nah, ini teman-teman bisa baca di dalam pasal 4 ayat 1 terkait ini yang dimaksud penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak itu hanya terkait pajak di luar PPh. Contohnya apa, Kak? Contohnya itu adalah PBB. Misal katakanlah PBB teman-teman bayar 2023 itu 4 juta. Ternyata di tahun 2024 ada perbaikan SPOP, teman-teman ngebayarnya hanya 3 juta harusnya gitu kan. Teman-teman keberatan nih, akhirnya dibalikin sejuta. Maka di tahun 2024 itu akan menjadi penghasilan kayak gitu. Karena di tahun 2023 duitnya itu udah dibiayain tuh 4 juta. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan. Ini udah jelas, dividen ya udah jelas lah. Royalti juga jelas, ini penghasilan, sewa juga udah jelas, penerimaan perolehan pembayaran berkala juga jelas.
Nah, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan ditetapkan dengan PP. Nah, ini PP-nya diubah beberapa kali. Nah, ini sebenarnya eh, PPh pasal 14 huruf K ini sangat panjang ya. Ini nggak sesimpel ini doang. Ini nanti harus mempertimbangkan asas insolvensi, terus terkait pengakuan liabilitas, pengakuan akuntansinya. Jadi penghapusan utang, pembebasan utang itu berbeda ya. Jadi di PSAK itu diaturnya penghapusan utang, di dalam pajak itu pembebasan utang, dua-dua hal itu berbeda. Tapi teman-teman biasanya di lapangan jarang menerima, jarang apa menghadapi ini. Tapi misal katakanlah nanti teman-teman 5-10 tahun lagi menghadapi kasus seperti ini, seenggaknya kalimat gue bermanfaat buat teman-teman bahwa hati-hati penghapusan utang dan pembebasan utang itu berbeda. Di dalam akuntansi, di dalam PSAK itu diatur penghapusan utang, tidak disebutkan pembebasan utang. Kalau pembebasan utang itu teman-teman harus memperhitungkan insolvensi dan juga seberapa besar nilai itu berpengaruh di dalam laporan keuangan. Jadi nggak sesimpel utang lu dihapus gitu kan, itu dianggap penghasilan. Kalau seperti itu, mah kita udah bangkrut ya, utang gede bangkrut. Misal katalah gue rugi nih, gue rugi 2M gitu kan. Terus karena gue rugi 2M, gue nggak punya duit nih untuk membayar ini ya kreditur gue nih gitu kan. Akhirnya gue ngomong, bro, gue rugi nih 2M udah 2 tahun nih gitu kan. Terus karena debitur gue orangnya dermawan ya, kreditur gue orangnya dermawan, dia bilang, udah deh, gue hapus deh utang lu deh gitu kan. Gue kasihan ngeliat lu gitu, jarang makan gitu. Yaudah, terima kasih bos gitu. Kantor pajak ngeliat nih, wah, lu udah dihapus utang lu ya sama si A ya, berapa nih, 500. Maka 500 itu dikenakan pajak sama kantor pajak. Cara praktek di lapangan itu kayak gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya melihat ada klien teman-teman kayak gitu, teman-teman bisa ajuin keberatan atau banding. Karena pembebasan utang teknologinya berbeda. Pembebasan utang itu hanya selisihnya saja, selisih nilai utang yang dihapuskan gitu kan. Jadi berapa sih pengaruhnya ke laporan keuangan? Kalau misalnya udah rugi ya nggak ada pengaruhnya sama sekali gitu. Ya udah itu nggak dikenakan pajak bos, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa diskusi lah kalau misal teman-teman mau bikin makalah atau topik terkait pembebasan utang. Ini menarik banget nih, karena gue kemarin bikin jurnal lah terkait pembebasan utang. Terus selanjutnya keuntungan selisih kurs mata uang asing, ya udahlah. Jadi kalau misal kita punya selisih karena valuta asing, maka itu jadi penghasilan. Selisih karena revaluasi atau karena penilaian kembali. Jadi ada suatu aset, misal katakanlah gue punya aset harganya 5 juta, setelah itu gue minta penilaian untuk ngitung ulang nih, berapa sih harga pasarnya aset gue ketika dihitung harganya menjadi 6 juta, maka sejuta selisihnya itu menjadi keuntungan. Premi asuransi, udah jelas. Iuran terima perkumpulan anggota yang terdiri dari wajib pajak menjalankan usaha pilihan bebas, ya udah jelas lah. Tambahan kekayaan neto berdasarkan penghasilan belum dikenakan pajak, udah jelas. Penghasilan berbasis syariah juga udah jelas. Imbalan bunga udah jelas. Surplus Bank Indonesia juga udah jelas. Nah, dari penghasilan tadi, itu akan dikenakan 3 treatment. Pertama, entah itu dikenakan pasal 17, atau dikenakan final, atau dikenakan fasilitas yang dikecualikan dari objek pajak. Dikenakan tarif umum. Nah, dikenakan tarif umum itu secara garis besar, secara in general, itu adalah pengenaan terkait penggantian, imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa diperoleh atau diterima termasuk gaji, tadi tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Terus hadiah, undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan. Jadi ini hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan. Ini kayaknya salah deh. Hadiah dari, ini harusnya bukan undian ya. Hadiah dari pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan dan penghargaan. Karena kalau misal hadiah undian berhadiah ya, itu dikenakannya final nih gitu. Jadi ini diralat ya. Ini bisa nggak ya gua edit ya? Ini harusnya bukan undian ya. Jadi misal gua bekerja nih di PT Pertamina gitu kan. Karena gue pegawai terbaik, gue dapat hadiah, maka masuknya pasal 17. Tapi kalau misal kata gue di PT Pertamina ngadain jalan sehat, terus tiba-tiba gue dapat undian berhadiah gitu kan motor, maka bukan masuk 17, tapi masuknya final. Terus di sini ada laba usaha.
Oke, udah jelas. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta juga jelas ya. Karena ini merupakan sales ya, secara garis besar. Kalau misal gue punya barang, gue jual, ya udah itu sales. Maka itu dikenakan pajak. Kok begini jadinya? Ini nggak bisa di next ya? Ini kenapa tidak bisa di next? Ini juga udah gue skip aja ya, teman-teman. Kayaknya ini nggak terlalu, ini tadi udah sempat dibahas juga. Nah, ini yang dikenakan final. Di sini terkait seluruh penghasilan yang dikenakan final, maka biaya yang timbul karena penghasilan tersebut itu tidak bisa dibiarkan. Misal gue punya rumah gue sewain, terkait sewa rumah kan final ya, PP 17, PP 37, PP 34 tahun 2017, itu terkait PP 34 tahun 2017 itu terkait PPh sewa tanah dan bangunan 10%, maka biaya terkait pemeliharaan rumah tersebut, biaya terkait renovasi itu nggak bisa dibiayakan, gitu kan. Dan yang kedua, pajak yang dibayarkan bukan merupakan kredit pajak, tapi langsung diakui sebagai tax burden, pajak terutang yang tidak bisa dikreditkan. Terus penghasilan tidak dihitung kembali pada saat penghitungan pajak akhir tahun, berarti nanti dikoreksi fiskal negatif. Ini beberapa tarifnya. Mungkin kalau misalnya ada perubahan, silakan dikonfirmasi, karena ini lebih ke lex spesialis ya, berupa PP. Terus next, jasa konstruksi ini dirubah ya. Ini udah berubah di peraturan jasa konstruksi terbaru. Nah, ini juga PP 55. Tadi, ya kita ngomongin PP 55 ya. PP 55 mungkin teman-teman udah sempat familiar, itu adalah peraturan khusus UMKM. Itu untuk orang pribadi, badan itu berupa PT, CV, firma, koperasi. Untuk PT 3 tahun jangka waktunya, CV firma, koperasi 3 tahun, untuk orang pribadi itu 7 tahun. Karena kita ngomongin sekarang PPOP, maka kita fokusnya ke pribadi. Pribadi itu 7 tahun. Yang peredarannya tidak lebih dari 4,8. Kalau misal tidak lebih, maka 4,8 itu masih masuk ya. Jadi misal pas 4,8 itu boleh banget masih menggunakan PP 55 tahun berikutnya gitu. Jadi tidak melebihi itu, ya udah batas waktu batasnya 4,8 pas. 4,8 0,000000,00. Nah, untuk pengecualiannya PP 55 tadi tidak boleh terkait sehubungan dengan jasa atau pekerjaan bebas. Jadi misal gue orang perorangan, gue notaris, gue akuntan, gue dokter, nggak boleh pakai 0,5% gitu. Dan PP 55 itu termasuk dengan jumlah yang dari seluruh cabang. Misal katakanlah kita punya ini ya, kita punya 4 cabang nih gitu kan. Masing-masing cabang itu kita punya 5 cabang, masing-masing cabang 1 M gitu kan. Ketika dijumlahin maka 5 M. Terus kita berasumsi, loh kan masing-masing cabang 1 M, kan masih boleh di bawah 4,8. Nggak boleh ya. Cabang itu dianggap satu kesatuan dengan pusatnya. Jadi kalau misalnya adalah cabang 1 M kita punya 5, maka kita harus jumlahkan nih. Ketika 5-5-nya di atas 4,8, maka ya udah nggak boleh pakai fasilitas ini lagi. Nah, ini tadi yang nggak boleh nih, pengacara, akuntan, pemain musik gitu. Karena ini dianggap sebagai tenaga pegawai ahli lah gitu, ketentuan ahli. Orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Jadi mereka harus menggunakan norma khusus gitu. Nanti ada nih di sini. Tarifnya simpel, 0,5% kali peredaran bruto setiap bulannya. Oh ya, jangan lupa ya dikurangi dengan 500 juta tadi. Ini kayak peraturannya masih belum update di gua. Yang dikecualikan dari objek pajak di pasal 4 ayat 3 itu ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Nah, ini menjadi menarik karena kalau misal kita ngomongin zakat kan hanya berada di agama Islam ya. Ternyata kalau misal kita ngomongin di agama lain itu banyak, tetapi kalau misal yang membedakan itu secara diakui secara resmi atau tidak. Misal katakanlah kita ngomongin persepuluhan ya, koreksi misal gue salah,
Kalau misal katakanlah ya gerejanya itu gereja yang disahkan pemerintah gitu kan, dan nantinya itu dilaporkan, maka itu boleh dijadiin sebagai non objek. Tapi kalau misal ternyata itu masih belum resmi, jadi kita ngomongin legalitas ya. Kalau misal kita ngomongin bantuan atau sumbangan, maka itu nggak bisa dibiayakan atau tidak bisa dikecualikan sebagai objek pajak. Contohnya lagi, misal kita memberikan bantuan atau sumbangan kepada yayasan. Misal yayasan nggak disahkan pemerintah, nggak bisa juga. Sumbangan ke bencana alam. Misal bencana alamnya itu, katakanlah di desa kita ada jembatan ambruk, bencana alamnya itu tidak dijadikan sebagai bencana nasional, maka itu tidak bisa juga. Harta hibahan, gitu kan. Warisan ini sebenarnya ada detailnya lagi. Warisan yang semenda garis lurus 1 derajat gitu. Jadi dari anak ke orang tua ke anak, tidak bisa dari warisan kakak ke adik gitu kan. Atau termasuk setoran tunai peroleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Ini kalau misalnya katakanlah kita nyetor saham, nyetor modal, kita bikin usaha, maka setoran modal tadi tidak bisa dianggap sebagai penghasilan. Nah, ini sekarang udah nggak berlaku natural dan kenikmatan ya, karena sekarang udah menjadi objek. Asuransi ini mungkin teman-teman udah tahu kenapa ini nggak dijadiin objek, karena ini merupakan sesuai dengan asas convenience, maka dikenakan saat pembayaran premi. Jadi saat bayar premi itu dikenakan pajak tuh, tapi ketika nanti cair ya dikenakan pajak, karena orang berduka masa dipajakin sih, kacau ya. Nah, ini untuk dividen, ini sekarang juga seluruhnya dikecualikan di Indonesia, itu kan apabila ditanamkan di Indonesia. Ini beberapa yang teman-teman mungkin bisa pelajarin atau baca, ini formalitas. Ini hanya untuk menutup cara loophole-nya, tapi secara fundamental nanti teman-teman tahulah mana yang dikecualikan dari objek tuh. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu, ketentuan diatur. Nah, ini beasiswanya itu adalah yang beasiswa resmi ya, yang dari instansi atau lembaga yayasan penerimaan beasiswa. Jadi kalau misal katakanlah gue punya perusahaan nih, Kak Zaki punya perusahaan nih gitu kan. Kak Zaki punya perusahaan, tiba-tiba gue mau memberikan beasiswa kepada Patricia nih. Perusahaan gue bergerak di bidang konsultan. Patricia adalah pegawai gue nih, gue kasih beasiswa nih gitu kan. Maka beasiswa yang gue kasih ke Patricia itu merupakan objek PPH, tidak dikecualikan. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan tertentu. Kecuali misal katakanlah gue memiliki lembaga konsultan, gue memiliki lembaga pengelolaan beasiswa nih, gue daftarkan secara resmi. Mungkin itu boleh. Tapi kebanyakan perusahaan itu tidak memiliki izin untuk memberikan beasiswa secara umum. Beasiswa biasanya untuk pegawainya saja, maka itu dianggap sebagai penghasilan. Nah, ini sisa lebih lembaga nirlaba itu biasanya yayasan ya. Ini bantuan santuan berikan manajemen sosial ya. Jadi misal yayasan itu punya sisa bagi usaha, itu tidak dikenakan pajak ya. Di sini untuk objek BUT, tadi sempat gua mention penghasilan dari usaha tentunya yang dimiliki di Indonesia. Yang kedua, penghasilan dari kantor pusat yang tadi sejenis ya, yang tadi sejenis dengan yang dilakukan di Indonesia, maka ditarik. Ini namanya force of attraction. Jadi ditarik menjadi penghasilan BUT di Indonesia. Dan juga terkait ini lebih kompleks sebenarnya, terkait penghasilan yang diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif ya. Jadi singkatnya itu effectively connected. Jadi kalau misalnya katakanlah gue kantor pusat memberikan jasa atau perbantuan terkait dengan merek dagang gue, misal Drogba tadi ya, tadi kan jualan sepatu nih di Indonesia. Misal katakanlah Drogba itu juga memberikan bantuan konsultasi pembuatan sepatu di Indonesia, karena itu masih connected ya, masih effectively connected dengan jasa induknya, dan dengan kantor pusatnya tadi memberikan layanan pembantuan jasa konsultasi pembuatan sepatu, itu dianggap sebagai penghasilan BUT kayak gitu. Kalau misal tadi coaching klinik, melatih sepak bola, itu nggak kena. Tapi kalau misal konsultasinya di bidang pembuatan sepatu, karena tadi usahanya di bidang sepatu, maka masih effectively connected gitu.
Nah, untuk pengeluaran BUT di sini biaya-biaya terkait biaya 3M ya, sesuai dengan pasal 6 sebenarnya secara garis besar. Dan juga biaya admin yang diperbolehkan, biasanya kita pakai persentase nih. Jadi biaya adminnya itu nggak boleh lebih gede nih daripada kantor pusat. Terus juga pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya itu biaya royalti, jasa manajemen, kecuali berkenaan dengan usaha perbankan nih terkait bunganya ya. Nah ini sebenarnya kalau misal kita bahas bisa satu semester juga terkait non-discharge eh, seperti shareholder activity, duplicated services, banyak lah, passive association. Oh, gue udah mulai ngelantur ya. Ini udah jam berapa sih? Udah, ini ya udah hampir ya. Terus yang terakhir pembayaran sebagaimana dimaksud dengan poin di atas tidak dianggap sebagai objek pajak kecuali bunga berkenaan dengan usaha perbankan. Ini sebenarnya BUT teman-teman nanti akan kita pelajari lebih dalam ya kalau misal kita ada soal. Karena teman-teman di sini belum dapat prakteknya pasti akan susah nih gitu ketika memahami jenis BUT ini. Oh iya, ini fundamentalnya tadi belum gue jelasin ya. Kak, BUT itu OP atau badan sih gitu. Jadi BUT itu anggapan teman-teman ya. BUT itu bisa badan, bisa OP. OP yang punya kantor atau usaha di Indonesia, orang luar negeri ya tadi, Drogba, itu dianggap sebagai BUT. Drogba melakukan jasa melebihi time test dianggap sebagai BUT, anggapan. Gitu kan? Dianggap sebagai BUT, maka itu disebut dengan BUT anggapan. Kalau misal PT memiliki anak di Indonesia, maka itu bukan dianggap BUT, tapi subjek pajak badan baru karena anak. Tapi kalau misal PT di luar negeri, misal katakanlah SDH BHD itu dari Malaysia, GmbH dari Jerman. Apa sih Kak SDN BHD? GmbH itu apa Kak? Itu nama PT ya. PT kan khusus untuk Indonesia ya. PT kepanjangan perseroan terbatas. Nah, PT itu di luar negeri namanya beda-beda teman-teman. Ada yang LTD itu kan, LTD Limited, terus ada yang GmbH, ada yang SDH BHD gitu kan. SDH BHD itu Malaysia, GmbH itu Jerman, Limited itu biasanya LTD itu US company, terus apa namanya UK company, terus kalau misal Jepang itu beda lagi gitu kan. Intinya banyak sekali perusahaan di luar negeri yang bikin anak di Indonesia. Kalau misal bikin anak di Indonesia, maka itu bukan dianggap BUT, tapi wajib pajak baru. Karena anak perusahaan itu menimbulkan yang namanya akte baru, DIT baru gitu kan. Akte baru menimbulkan entitas baru. Sedangkan kalau misal PT di Indonesia, PT di luar Indonesia, misal limited edition LTD tadi bikin branch ya atau cabang, maka itu dianggap BUT. Jadi teman-teman harus bedain terkait ini ya, anak dan cabang gitu kan. Di sini berarti akan ada satu lagi materi terkait perbedaan anak perusahaan ya. Anak perusahaan versus cabang perusahaan. Gitu. Nah, di sini untuk anak perusahaan, cabang perusahaan. Itu membuat badan hukum di Indonesia. Berarti didirikan di Indonesia ya, bentuknya PT. Kalau anak cabang itu mengikuti badan hukum di luar negeri. Contoh Germany itu GmbH. GmbH. Nah, lalu untuk anak perusahaan itu wajib pajak dalam negeri karena memiliki akte PT tadi. Dengan cabang perusahaan itu merupakan BUT. Contohnya wajib pajak dalam negeri kalau misal teman-teman tahu eh, banyak perusahaan kayak PT Mitsubishi apa Indonesia gitu kan. Itu merupakan anak perusahaan gitu karena udah bentuknya PT. Tapi beda halnya dengan kalau misal teman-teman lihat perusahaan yang sifatnya itu masih BUT kayak Standard Chartered. Standard Chartered itu kan nggak ada PT-nya tuh. Standard Chartered apa gitu kan. Hong Kong gitu. Atau ada biasanya nama negaranya di belakangnya. Maka itu merupakan BUT pasti. Bukan anak tapi cabang karena dia tidak membentuk badan hukum lainnya gitu.
Nah, ini kewajibannya ya udah sebagai eh, apa namanya WPDN nih gitu kan. Sedangkan untuk BUT itu dipersamakan dengan BPN di plus adanya BPT. BPT itu Branch Profit Tax. Nah, ini yang akan membedakan terkait anak dan cabang. Teman-teman harus jeli nih, anak dan cabang. Nah, biasanya itu keluar nih di lomba nih. Bedanya anak dan cabang. Gue akan next lagi. Wah, udah habis nih. Waktu masih ada 12 menit. Kira-kira ada pertanyaan nggak kalau misal gue lanjut ke materi berikutnya? Kayaknya ini deh. Teman-teman semakin panas juga ini nggak terlalu banyak juga ya. Mungkin nanti kita lanjut next saja Zalfa ya terkait pelatihannya. Karena kalau misalnya nanti gue agak ke teknis takutnya banyak yang ketinggalan gitu kan. Kita akan benerin fundamentalnya dulu aja. Untuk materi berikutnya atau nanti gue share juga deh materi berikutnya teman-teman nanti bisa pelajarin terkait pembukuannya. Atau mungkin masih ada waktu 12 menit gue akan persingkat ya, percepat lah materi yang ada nih. Karena gue menghargai yang datang nih, gue respect. Jadi oke, gue akan lanjut. Teman-teman kelihatan belum share screen gue? Kelihatan, Pak. Aman ya? Gue akan lanjutin terkait yang kedua, kewajiban pembukuan dan pencatatan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, sekarang berdasarkan Undang-Undang KUP ya, pasal 28 Undang-Undang KUP, itu mengatur terkait pembukuan. Di sini menyebutkan bahwa wajib pajak badan itu wajib pembukuan. Titik. Badan wajib pembukuan. Lalu untuk orang pribadi, siapa yang wajib pembukuan? Yaitu yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang omsetnya di atas 4,8 M. Kalau omsetnya di bawah 4,8 M, maka nggak wajib untuk pembukuan. Maka dia wajibnya pencatatan. Dan juga WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya apa? Contohnya karyawan. Misal gue kerja sebagai karyawan, maka gue nggak perlu dong untuk bikin pembukuan gitu kan. Sehari-hari capek bos gitu. Kita next. Ini bisa di next. Nah, selanjutnya, misal kita nggak punya pembukuan nih, konsekuensinya apa? Kalau misal kita nggak punya pembukuan, kita akan dikenakan sanksi dua layer. Yang pertama administratif. Administratif berdasarkan pasal 13 ayat 3, ya kan, berdasarkan Undang-Undang KUP. Jadi teman-teman bisa buka nih. Di situ disebutkan bahwa kita apabila kita tidak memiliki pembukuan, maka kita akan dilakukan audit berdasarkan asumsi petugas pajak. Jadi kalau misalnya nggak ada pembukuan, ditarik semuanya menjadi official assessment. Berapa nanti pajak kita terutang, nanti akan dikenakan sanksi bunga dan juga kenaikan. Kenaikan 75% untuk PPh yang kurang atau tidak di store output atau PPN yang kurang atau tidak dipungut. Lalu kemudian selain sanksi administratif, kita akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 39 ayat 1. Untuk sanksinya itu ada di pasal 4 ya, di ayat 4-nya ya. Yaitu dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Gitu kan. Atau didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak tidak kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak tidak atau kurang dibayar. Jadi kurang bayar ditambah sanksi, nanti dikali lipat 2 atau dikali lipat 4. Wih, tekor banget nih. Nah, kita wajib untuk pembukuan. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang KUP, pembukuan itu harus mencerminkan pertama itikat baik sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk di Indonesia hurufnya Latin. Huruf Latin itu maksudnya apa? Huruf Latin itu bukan ini ya, bukan huruf Spanyol atau apa ya. Huruf Latin itu maksudnya A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Untuk angka Arab itu bukan angka hijaiyah ya. Angka Arab itu maksudnya ada 0 gitu kan. Teman-teman tahu kan kalau misalnya angka Romawi itu dulu nggak ada 0. Ketika Al-Khawarizm itu menciptakan menemukan angka 0, maka itu disebut dengan angka Arab. Terus mata uang itu rupiah dan bahasa asing. Nah, untuk mata uang rupiah dan bahasa Indonesia ini kita ini ya bisa mengajukan ke kantor pajak untuk menggunakan pembukuan mata uang asing gitu. Lalu di sini kita menggunakan style accrual atau style kas. Ini berdasarkan sistem accounting. Terus di sini paling sedikit tuh punya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Kalau teman-teman nengah, harta, kewajiban, modal,
ini adalah neraca. Penghasilan dan biaya, ini adalah laba rugi. Jadi dalam peraturan pasal 28 Undang-Undang KUP, secara sederhananya, pembukuan itu minimal lu punya neraca sama laba rugi, bos. Lu nggak punya perubahan modal, lu nggak punya perubahan arus kas, lu nggak punya laporan lainnya, nggak peduli gua. Yang penting lu punya neraca dan juga laba rugi. Titik. Gitu. That's it. Nah, selanjutnya wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, walaupun jangka waktu pemeriksaannya atau penagihan itu 5 tahun, tetapi kenapa wajib disimpan selama 10 tahun? Karena ini bisa diperpanjang untuk tujuan pidana penyidikan itu menjadi ditambah 5 tahun menjadi 10 tahun. Jadi kenapa kita harus simpan menjadi 10 tahun? Karena adalah untuk mengantisipasi adanya penyidikan di bidang pidana perpajakan. Yang keenam, berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu PSAK, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain. Nah, kayak tadi, PSAK mengatur penghapusan utang, peraturan perpajakan mengatur pembebasan utang. Tentunya terminologinya udah beda. Ini adalah norma perhitungan penghasilan itu. Nah, terkait pekerjaan orang pribadi pekerjaan bebas tadi kan. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Di pasal 14 ayat 2, 3, dan 4 itu kita bisa menggunakan norma perhitungan itu, NPPN. Itu disesuaikan dengan masing-masing profesinya. Kalau teman-teman udah belajar ya. Nah, ini wajib disampaikan. Nah, ini yang biasanya keluar di lomba, teman-teman. Dan biasanya di materi kuliah itu nggak di-mention lebih dalam. Untuk batasnya, teman-teman udah kelihatan tahu 4,8. Tapi di sini yang perlu teman-teman dalemin, jangka waktunya nih, teman-teman. Jangka waktunya, itu wajib dilaporkan 3 bulan pertama dari tahun yang bersangkutan. Apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih pembukuan. Gitu. Jadi misal kalian dokter, kalian akuntan, kalian notaris, misal sampai bulan Maret teman-teman nggak ngelaporin untuk menggunakan norma perhitungan khusus, maka teman-teman dianggap, ya lu harus wajib pembukuan lu gitu. Walaupun omset lu di bawah 4,8. Kadang teman-teman nggak mahamin terkait ini. Ketika di bulan 6 teman-teman ngebu-gebu udah pakai pencatatan mau lapor gitu kan di tahun berikutnya, teman-teman baru ditanya sama kantor pajak, lu belum lapor ke kita bro gitu kan terkait NPPN lu. Nggak bisa lu pakai fasilitas NPPN. Lu harusnya pakai pembukuan. Ya, maka deh. Maka akan dikenakan pemeriksaan tuh. Wih, kenapa kok bisa gini-gini? Kena hack nih sama alien nih. Oke, menerima penghasilan dari kenakan pajak, penghasilan bersifat final. Jadi kita kalau misal NPPN, kita nggak boleh pakai PP 23 atau PP 55, karena emang nggak boleh ya pada dasarnya. Tadi udah sempat dibahas di slide berikutnya, slide sebelumnya, yang nggak boleh pakai PP 55 itu adalah beberapa pekerjaan ini yang sifatnya adalah ahli, maka pekerjaan yang tadi yang nggak boleh pakai PP 55 menggunakan norma perhitungan. Gitu. Nah, norma perhitungan cara garis besarnya, simpelnya, kayaknya ada di selanjutnya. Itu mengalihkan penghasilan bruto dengan persentase tertentu, nanti hasilnya adalah penghasilan neto. Nah, di sini ada beberapa pengkategorian, 10 ibu kota provinsi, ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya. Ini berkaitan dengan persentasenya, berbeda. Contoh nih di sini. Tuan A ber-NPWP guru piano di Surabaya. Pada tahun 2018, Tuan A mendapatkan honor sebesar 84 juta setahun. Hitung PPh 25 jika status Tuan A belum nikah. Nah, secara garis besar, teman-teman akan kekecoh nih gitu kan. PTKP-nya 54, 84 kurang 54, 30 juta kena pajak, Kak, gitu kan. Jangan gitu, Bos. Kan dia itu adalah guru piano. Guru piano kan keahlian tadi ya, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Maka kita harus lihat nih, ternyata normanya itu adalah 30%. 30%. Normanya tahu dari mana lu, Kak, gitu kan. Jangan sotoy lu, Kak. Normanya dari ini ya, dari Perdirjen nomor 17 tahun 2015. Nanti teman-teman akan dapat peraturan yang isinya tarif-tarif gitu kan, terkait tenaga ahlinya dan kotanya. Jadi misalkan tenaga ahli dokter, kotanya di mana, tarifnya sekian gitu. Kebetulan di sini normanya 30%, guru piano di Surabaya. Maka dari 84 juta dikalikan 30% normanya. Maka ini yang nantinya akan dikenakan pajak nih. Yang akan menjadi pengurang PTKP dikenakan pajak. Normanya 25 juta sekian, dikurangi PTKP, maka minus nih. Nggak ada kan minus pajaknya. Maka nihil.
kayak gitu. Nah, untuk pembukuan sebagai simpelnya, sebagai contohnya itu seperti DDA lah, seperti akuntansi dagang sama jasa. Ada penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya, nanti nemu yang namanya penghasilan bersih. Nah, penghasilan bersih tadi itu harus dikurangi dengan namanya koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal. Mana biaya yang nggak bisa dikurangkan, mana penghasilan yang tidak seharusnya menjadi penghasilan, kayak gitu. Jadi sesimpelnya kita ngambil aja laba bersih komersial atau laba bersih menurut pembukuan, nanti kita kurang-kurangin aja atau kita tambahkan dengan penyesuaiannya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bikin yang kayak Mbak Neni satu-satu gitu kan. Wah capek tuh. Jadi kita tinggal langsung aja neto bersihnya berapa, kita kurangin atau tambahkan koreksinya biar cepat. Nanti kita langsung kaliin dengan PPA terutang. Nah, ini tadi udah sempat dibahas, kita next. Paling sedikit ada laporan laba rugi dan juga neraca. Nah, kalau misal kita bikin pembukuan, berbeda sama yang UMKM tadi. UMKM tadi langsung dikalikan 0,5% dari bruto. Kalau misal NPPN, penghasilan bruto dikali norma baru kurangi PTKP. Kalau pakai pembukuan, maka kita memperhitungkan biaya tadi. Maka penghasilan bruto dikurangi biaya sama dengan penghasilan neto. Biayanya ini nggak sembarang biaya ya, hanya biaya 3M saja. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan melihara. Dan yang tidak dikenai PPh final. Kayak gitu. Ini biaya yang berdasarkan pasal 6 ya. Teman-teman nanti bisa baca, karena waktu udah mepet juga. Nanti kalau misal ternyata biayanya itu nggak masuk biaya 3M, maka teman-teman harus koreksi secara fiskal. Jadi biaya itu ibaratnya dihapus lah, secara pajak nggak bisa dibiayain. Premi dan sebagainya. Nah, lalu di pasal 6 itu kan ada biaya depresiasi ya, yang boleh dibiayakan. Lalu jungto di pasal 11, itu teman-teman di sini diberikan tabel penyusutan berdasarkan pajak. Jadi berdasarkan pajak itu nggak bisa ngasal. Teman-teman kalau misalnya akuntansi, kelompok biasanya aset tuh depresiasinya masa manfaatnya random kan, bisa 10 tahun, bisa 9, bisa 7, bisa 6. Kalau di pajak tuh nggak bisa. Jadi ada PMK-nya, PMK 96 tahun 2009 itu mengatur kelompok-kelompok terkait hartanya. Nanti teman-teman lihat kelompok berapa, maka ketika udah tahu kelompoknya, nanti akan masuk nih di berapa tahun. Contoh, teman-teman misal buka PMK ini, teman-teman nanti akan menemukan yang namanya peralatan elektronik gitu kan. Itu masuknya kelompok satu. Wah, peralatan elektronik kelompok satu nih Kak. Maka kita secara otomatis masa manfaatnya 4 tahun gitu. Kalau misal kita pakai saldo menurun, tarifnya 50%, dari lulus 25%. Saldo menurun itu nantinya teman-teman harus memperhitungkan book value ya. Jadi agak susah. Oke, selanjutnya kita ke yang bangunan permanen maupun tidak permanen. Yang tadi ini kelompok-kelompokan itu yang bukan bangunan. Kalau bangunan permanen maupun tidak permanen itu tidak bisa menggunakan saldo menurun, titik. Kalau misalnya ada soal nanti di lomba bangunan permanen menggunakan saldo menurun itu pasti harus dilakukan koreksi nih secara fiskal. Fiskal hanya mengakui secara garis lurus saja dan masa manfaatnya 20 tahun. Tapi ini disclaimer ya. Nanti teman-teman bisa baca di PMK 172 tahun 2023 diperbarui nih. PMK 172 mengatur bahwa kalau misal lu punya bangunan masa manfaatnya lebih dari 20 tahun, lu bebas nih gitu kan. Lu bebas menyesuaikan masa manfaat pajaknya sesuai dengan umur masa manfaat realnya. Jadi khusus untuk bangunan gitu kan yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun, misalnya katakanlah gue punya gedung nih, enak banget gedung gue cuma 20 tahun, gedung gue 40 tahun bos gitu. Ya udah, lu boleh pakai 40 tahun asalkan lu lapor kantor pajak. PMK 172 tahun 2023. Oke, di sini ada konsep penyusutan, teman-teman nggak perlu gue bahas karena teman-teman udah pernah bahas DDA, depresiasi. Mungkin satu hal yang sebelum gue akan sudahi, perbedaannya di dalam pajak, gue selalu bilang di akuntansi, teman-teman kan tahu ya bahwa kalau misal di bawah 15, bulan 15 masa bulan itu, maka depresiasinya dianggap bulan itu ya. Misal katakanlah di atas tanggal 15, maka dia ikut bulan berikutnya. Biasanya kan gitu ya.
Tapi kalau di pajak, lu beli tanggal 1 Januari, ya, atau lu beli tanggal 29 Januari, itu udah dianggap depresiasi Januari muncul. Jadi di pajak itu nggak ngelihat tanggal 15 atau bukan, tapi langsung dijebretin di bulan apa dia, pasti depresiasinya udah dianggap. Sebagai konsekuensi, maka depresiasi ketika akhir ya, ini selesai mungkin di bulan Desember 5 tahun berikutnya ya, gitu kan. Sorry, dia selesai di Januari, di 1 Januari, ini misal katakanlah 2024 ya, di sini di 1 Januari 2024, Januari 2024, kenapa ini? Kenapa saya nggak bisa? 1 Januari 2024, kok nggak bisa? Wah, 1 Januari 2024, 29 Januari 2024, 1 Januari 2029, dan 29 Januari 2029. Nah, sebagai konsekuensi, nanti ketika dia udah akhir nih, maka di bulan Januari di akhirnya itu pasti nggak akan diakui. Jadi depresiasi itu diakui di bulan pertama perolehan, dan saat bulan terakhir itu kita nggak perlu ngelihat harinya juga. Pasti ini nggak akan diakui, paling lambat Desember nih depresiasinya, kayak gitu. Ini sebagai depresiasi di pajak ya. Jadi teman-teman, depresiasi di pajak itu nggak melihat nggak melihat tanggal di bulannya. Jadi melihat bulannya saja. Karena bagian dari bulan dianggap 1 bulan penuh, kalimatnya gitu. Jadi bagian dari bulan, ya udah dianggap 1 bulan penuh. Dia 29 Januari, maka dianggap 1 bulan penuh tuh. Januari dianggap depresiasinya penuh. Kayak gitu sih teman-teman, mungkin udah cukup ya ini untuk pembukuan. Sebenarnya ada satu lagi perhitungan pajak, tapi waktunya udah habis. Gue juga belum mandi tadi, baru bangun tidur juga ya. Mungkin sekian ya dari gue, kurang lebihnya gue mohon maaf. Tadi juga mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan, barangkali gue akan kembalikan ke ini ya Mbak Zalfa ya. Silakan Zalfa. Baik, terima kasih Kak Zaki dan juga teman-teman yang udah nempatin waktu untuk Zoom-nya. Mungkin udah dari aku juga udah cukup. Makasih banyak ya Kak. Oke, boleh. Kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, gue izin live ya. Iya Kak, makasih banyak Kak. Makasih Kak.